Malam itu, suasana di sebuah gudang tua di pinggiran kota mendadak berubah mencekam. Sorot lampu dari mobil patroli polisi menerangi area yang sebelumnya hanya diterangi oleh sinar bulan pucat. Puluhan pria berkerumun, sebagian membawa ayam jago dengan bulu mengkilap yang sudah berlumuran darah. Mereka baru saja menikmati pertarungan terakhir ketika suara teriakan menggema, "Polisi!" Semua tangan di atas kepala. Sejurus kemudian, dentuman senjata terdengar memecah malam. 3 anggota polisi yang memimpin penggerebekan ambruk ke tanah, mengerang kesakitan. Darah segar mengalir membasahi lantai beton yang dingin. Di tengah kekacauan, beberapa orang berlarian mencari tempat sembunyi. Beberapa lainnya melompat ke sungai di belakang gudang, mencoba kabur dalam kegelapan. Tim kepolisian yang tersisa segera mencari perlindungan, membalas tembakan ke arah yang diduga sebagai sumber serangan. Namun, tembakan itu hanya datang sekilas, lalu menghilang dalam kesunyian. Seolah-olah penembak misterius telah lenyap begitu saja di balik bayangan. Para polisi yang masih berdiri segera menarik rekan-rekan mereka yang terluka, berusaha menyelamatkan nyawa di tengah situasi yang belum sepenuhnya terkendali. Ketika suara tembakan berhenti, suasana berubah menjadi senyap yang menegangkan. Beberapa tersangka berhasil ditangkap, namun sisanya sudah kabur sebelum polisi bisa mengepung mereka. Ambulans datang dengan sirene meraung-raung, membawa ketiga polisi yang tertembak ke rumah sakit terdekat. Salah satu dari mereka, seorang perwira muda bernama Ibtu Yuda, mengalami luka paling parah, peluru bersarang tepat di dadanya. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat, dan matanya mulai kehilangan fokus. Rekan-rekannya berusaha menenangkannya, namun harapan perlahan mulai pudar. Di tempat kejadian perkara, tim forensik mulai bekerja. Selongsong peluru yang ditemukan di lantai menimbulkan kejanggalan. Kapolresta yang memimpin operasi, Kombes Arif, segera menghubungi atasannya. "Pak, ini bukan senjata biasa. Kalibernya terlalu besar untuk senjata api rakitan. Ini standar militer," lapornya dengan suara bergetar. Sejenak, keheningan menyelimuti panggilan itu. "Pastikan semua bukti dikumpulkan. Aku akan menghubungi Kapolri," jawab suara tegas dari seberang telepon. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia yang jauh dari lokasi kejadian, 2 sosok pria berseragam loreng duduk dalam diam. Salah satu dari mereka menatap tangannya yang masih bergetar, jejak adrenalin dari tembakan yang baru saja dilepaskannya masih terasa. "Kita harus segera pergi dari sini," ucap pria yang lebih tua dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Yang satunya mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka sadar, dalam waktu dekat, semua mata akan tertuju pada mereka. Di markas besar kepolisian, Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima laporan darurat. Wajahnya menegang saat mendengar kabar bahwa 3 anggotanya ditembak dalam tugas. Namun yang membuatnya semakin geram adalah dugaan bahwa pelakunya adalah anggota militer. Tanpa menunda waktu, ia menghubungi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. "Kita punya masalah besar, Panglima," ucapnya tanpa basa-basi. Dari seberang telepon, suara Panglima terdengar berat. "Kita selesaikan ini bersama, Jenderal. Tak ada tempat bagi pengkhianat di institusi kita." Malam itu, keputusan besar diambil. Penyidikan bersama antara Polri dan TNI akan segera dilakukan. Tak ada kompromi bagi siapapun yang terlibat. Di sisi lain, 2 pria berseragam loreng yang menjadi buronan tak resmi kini harus memikirkan langkah selanjutnya, karena mereka tahu, sekali tertangkap, tak ada jalan kembali. Langit masih gelap saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di markas besar Polri. Wajahnya tegang, tatapannya tajam, dan langkahnya penuh determinasi. Di ruang rapat tertutup, beberapa perwira tinggi sudah berkumpul, menunggu instruksi langsung darinya. Di layar monitor besar, rekaman CCTV dari lokasi kejadian diputar berulang kali. 2 sosok pria berseragam loreng terlihat berjalan cepat keluar dari gudang sebelum tembakan terjadi. Wajah mereka tertutup bayangan, tapi postur dan gerakan mereka menunjukkan satu hal yang pasti, mereka adalah orang-orang terlatih. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto masuk dengan raut wajah yang sama kerasnya. Ia berjalan tegap, tatapannya menyapu ruangan. Tak ada basa-basi, tak ada salam hangat. "Jenderal, saya ingin mendengar langsung dari tim investigasi," ucapnya dingin. Kombes Arif, yang memimpin penggerebekan, berdiri dan memberi laporan. 3 anggota kami tertembak, salah satunya, Ibtu Yuda, dalam kondisi kritis.
Bukti forensik menunjukkan bahwa peluru yang digunakan berasal dari senjata standar militer. Dan berdasarkan rekaman CCTV, kami mencurigai keterlibatan 2 anggota TNI dalam insiden ini. Hening, semua yang ada di ruangan itu paham betapa seriusnya situasi ini. Jenderal Listio melirik Panglima Agus. Saya ingin kejelasan, Jenderal. Jika benar ada oknum TNI yang terlibat, saya harap tidak ada perlindungan untuk mereka. Panglima Agus menghela napas panjang, lalu mengangguk. Saya akan turun langsung dalam penyelidikan ini. Jika mereka bersalah, mereka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di tubuh TNI. Di sudut ruangan, seorang perwira polisi berpangkat AKBP masuk tergesa-gesa, membawa laporan tambahan. Kami menemukan sesuatu yang menarik, Jenderal, ucapnya sembari meletakkan berkas di atas meja. Salah satu tersangka yang berhasil ditangkap di lokasi kejadian mengaku bahwa sabung ayam itu bukan sekadar perjudian biasa. Ada jaringan besar yang mengendalikan bisnis ilegal ini, dan mereka memiliki pelindung dari berbagai pihak. Kapolri menyipitkan mata, sementara Panglima TNI mengepalkan tangan. Jadi ini lebih dari sekadar penembakan. Ini konspirasi, gumam Jenderal Listio. Sementara itu, di sebuah tempat persembunyian yang sunyi, 2 pria berseragam loreng duduk di dalam ruangan gelap. Salah satu dari mereka, Serka Rudi, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Mereka pasti sudah tahu, dan, ucapnya kepada pria di sebelahnya, seorang perwira berpangkat Letnan II bernama Denny. Letnan Denny menarik napas panjang, matanya tajam menatap dinding kosong. Kita harus segera bergerak. Jika kita diam di sini, mereka akan menemukan kita lebih cepat dari yang kita kira. Rudi menatapnya ragu. Kita kabur. Denny menggeleng. Tidak, kita cari siapa yang menjebak kita. Aku yakin, ada dalang yang ingin kita jadi kambing hitam. Kembali di markas besar Polri, Jenderal Listio menatap rekaman CCTV sekali lagi. Ia lalu mengangguk pelan. Saya akan mengerahkan Bareskrim untuk menyelidiki jaringan perjudian ini. Jenderal Agus, saya harap polisi militer bisa membantu kami menangkap 2 anggota TNI yang dicurigai. Panglima Agus mengangguk mantap. Saya akan kirim tim terbaik. Jika mereka bersalah, saya sendiri yang akan menyerahkan mereka kepada hukum. Malam itu, roda penyelidikan mulai bergerak. Tim gabungan Polri dan TNI disiapkan untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun, di luar sana, bahaya sudah mengintai. Karena semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Subuh mulai menjelang saat tim forensik kembali ke gudang tua yang menjadi lokasi insiden. Garis polisi masih membentang di sekelilingnya, sementara beberapa petugas bersenjata lengkap berjaga dengan kewaspadaan tinggi. Di antara puing-puing dan bercak darah yang mulai mengering, seorang penyelidik berlutut, mengambil sampel tanah yang bercampur darah dan bubuk. Mesiu, ia mengangkatnya ke bawah cahaya senter, lalu mengangguk kecil kepada rekannya. Peluru ini jelas bukan senjata rakitan. Ini berasal dari senapan militer standar. Dan lihat ini, ujarnya sambil menunjuk bekas jejak sepatu di lantai beton berdebu. Jejaknya mengarah keluar, menuju barak militer. Di sudut lain gudang, Kombes Arif berdiri dengan wajah muram. Ia baru saja menerima kabar bahwa Ibtu Yuda, perwira muda yang tertembak di dada, berada dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan peluangnya bertahan sangat kecil. Kemarahan berkecamuk di dadanya. Ini bukan hanya soal perjudian ilegal lagi. Ini pembunuhan terhadap aparat negara, katanya dengan suara tertahan. Salah satu anak buahnya, AKP Budi, menambahkan, dan kemungkinan besar, mereka sudah tahu kita sedang mengincar mereka. Sementara itu, di markas besar polisi militer, sebuah laporan rahasia sampai ke tangan seorang kolonel. Isinya mencantumkan 2 nama yang kini menjadi buronan internal, Letnan II Denny dan Sersan Kepala Rudi. Nama mereka sudah mulai muncul di berbagai intelijen kepolisian. Kolonel itu menghela napas panjang sebelum mengangkat teleponnya. Panglima, saya akan segera mengirim tim khusus untuk menelusuri jejak mereka, lapornya dengan nada tegas. Dari seberang telepon, suara Panglima Agus terdengar dingin, tangkap mereka hidup-hidup. Saya ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain kota, Letnan Denny dan Serka Rudi sedang bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Denny duduk dengan wajah tegang, menatap peta yang ia bentangkan di atas meja. Kita harus cari jalan keluar sebelum mereka menangkap kita, ucapnya. Namun, Rudi tampak ragu.
Bagaimana kalau kita serahkan diri saja, dan kalau kita benar-benar tidak bersalah, Panglima pasti akan melindungi kita. Denny mendengus. Kau pikir semudah itu? Kita adalah kambing hitam, Rat. Mereka butuh 2 orang untuk dikorbankan demi menutupi sesuatu yang lebih besar. Kembali ke lokasi kejadian, tim investigasi menemukan rekaman CCTV baru dari salah satu rumah warga yang berjarak sekitar 2 km dari gudang. Dalam rekaman itu, terlihat sebuah mobil berplat dinas militer berhenti beberapa menit sebelum penggerebekan polisi. 2 pria berseragam loreng keluar dari mobil itu, berbicara dengan seseorang di dalam arena sabung ayam, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tak lama setelah mereka pergi, suara tembakan mulai terdengar. Kapolri Listio dan Panglima Agus menerima rekaman itu di ruang komando. Listio menatap layar dengan mata menyipit. Mereka datang sebelum tembakan terjadi, lalu pergi tepat sebelum kekacauan dimulai. Ini berarti mereka tahu apa yang akan terjadi, katanya. Panglima Agus mengepalkan tangannya. Jika benar mereka terlibat, saya sendiri yang akan menyeret mereka ke meja hijau. Tapi jika ada dalang lain di belakang mereka, kita harus membongkar semuanya, Jenderal. Malam itu, operasi besar-besaran dimulai. Tim gabungan Polri dan polisi militer bergerak cepat, menyisir berbagai kemungkinan tempat persembunyian Denny dan Rudy. Semua akses keluar kota diperketat. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang di dalam sistem sedang berusaha menghapus jejak. Dan jika mereka tidak bergerak cepat, 2 buronan itu mungkin akan menghilang selamanya. Malam semakin larut ketika tim gabungan Polri dan polisi militer mulai menyebar ke berbagai titik strategis. Operasi perburuan Letnan II Denny dan Serka Rudy kini menjadi prioritas utama. Markas Besar Polri dan TNI menjalin koordinasi penuh, memastikan tidak ada celah bagi kedua buronan itu untuk melarikan diri. Di posko operasi yang penuh dengan layar monitor dan peta besar Jakarta, Jenderal Listio berdiri dengan wajah tegang. Mereka tidak akan bisa kabur terlalu jauh. Pastikan setiap pos penjagaan memeriksa setiap kendaraan yang lewat, perintahnya tegas. Di sudut ruangan, Panglima Agus berbicara dengan salah satu intelijen militer yang baru saja kembali dari lapangan. Kami menemukan petunjuk baru, Jenderal, lapor Sang Intel. Ada saksi yang melihat 2 pria berseragam loreng memasuki sebuah rumah tua di kawasan pinggiran kota tadi sore. Tapi beberapa jam kemudian, rumah itu ditemukan kosong. Panglima Agus mengepalkan tangannya. Mereka selalu selangkah lebih cepat. Ada yang membocorkan pergerakan kita. Sementara itu, di tempat persembunyian baru mereka, Letnan Denny dan Serka Rudy duduk dalam diam. Rudy menggigit bibirnya, gelisah. Dan, kita tak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari cara untuk membuktikan bahwa kita bukan pelakunya, katanya dengan suara gemetar. Denny menatapnya tajam. Bodoh. Kau pikir kita bisa percaya siapapun sekarang? Kita hanya bisa percaya pada diri kita sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, satu-satunya cara kita bisa selamat adalah dengan menemukan dalang yang sebenarnya. Di tengah ketegangan ini, di tempat lain, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Seorang pria parubaya dengan seragam sipil mewah duduk di sebuah ruangan gelap, menyesap kopinya sambil tersenyum tipis. Di hadapannya, seorang pria lain dengan seragam militer tanpa tanda pangkat berdiri dengan wajah datar. Jadi, mereka masih hidup? Tanya pria sipil itu dengan suara dingin. Si prajurit mengangguk. Ya, Pak, mereka masih bergerak, tapi mereka semakin terdesak. Pria itu tersenyum. Bagus, pastikan mereka tidak pernah sampai ke tangan polisi atau panglima. Jika perlu, buat seolah-olah mereka mati dalam baku tembak. Di posko operasi, AKP Budi menerima panggilan telepon misterius. Suaranya penuh desahan panik. Pak, saya tahu siapa yang membunuh polisi itu. Saya tahu siapa yang menjebak Denny dan Rudy. Suara itu terputus-putus, seolah orang di seberang sana sedang dalam ketakutan luar biasa. Di mana Anda sekarang? Tanya Budi cepat. Saya tidak bisa bicara di telepon. Saya di... Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata di ujung sana, diikuti oleh suara seseorang terjatuh. Kemudian, sunyi. Budi membeku. Halo, halo, namun tak ada jawaban. Wajahnya langsung berubah pucat. Dengan cepat, ia berlari menuju ruangan tempat Kapolri dan Panglima sedang berdiskusi. Jenderal, saya baru saja mendapat telepon dari seseorang yang mengaku tahu siapa dalang di balik ini semua. Tapi saya mendengar suara tembakan, lalu teleponnya terputus.
Kapolri dan Panglima saling bertukar pandang. Situasi kini semakin jelas, ada kekuatan besar yang berusaha membungkam kebenaran. Malam itu, satu hal menjadi jelas, mereka tidak hanya memburu dua buronan. Mereka sedang menghadapi konspirasi besar yang lebih berbahaya dari yang mereka duga. Dan jika mereka tidak bertindak cepat, kebenaran bisa terkubur selamanya bersama para saksi yang dibungkam. Malam terasa semakin dingin di posko operasi. Suasana tegang menyelimuti ruangan setelah laporan dari AKP Budi mengenai telepon misterius itu. Jenderal Listio memijat pelipisnya, sementara Panglima Agus berdiri dengan rahang mengeras. Mereka mulai membunuh saksi, ucap Listio dengan nada berat. Panglima Agus menatap tajam para perwira yang ada di ruangan. Ini bukan lagi soal dua prajurit buron. Ini tentang sindikat besar yang punya akses ke dalam institusi kita. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang pria berjaket lusuh berlari dengan napas tersengal. Wajahnya penuh keringat dan matanya liar ketakutan. Dialah si penelepon misterius yang tadi menghubungi AKP Budi. Namun, baru beberapa langkah, suara letusan senjata kembali terdengar. Tubuh pria itu terhuyung dan jatuh dengan darah mengalir dari dadanya. Di kejauhan, seorang pria berjas hitam memasukkan pistol ke balik jaketnya dan berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Di posko operasi, AKP Budi menerima laporan dari anak buahnya. Pak, mayat pria tak dikenal ditemukan di gang dekat pusat kota. Ada luka tembak di dadanya, dan berdasarkan sidik jari, ini orang yang tadi menelepon Anda. Wajah Budi memucat. Brengsek, kita benar-benar berhadapan dengan jaringan besar, gumamnya. Kapolri Listio berdiri dengan tatapan dingin. Perintahkan tim investigasi forensik untuk menyisir lokasi kejadian. Saya ingin tahu siapa yang bergerak secepat ini. Di tempat lain, Letnan Denny dan Serka Rudi masih bersembunyi di sebuah rumah kosong di luar kota. Denny menyalakan radio kecilnya dan mendengar berita tentang seorang saksi yang ditemukan tewas. Ia mengepalkan tangan. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati juga. Rudi mengusap wajahnya dengan putus asa. Dan, kalau kita tetap diam, mereka akan memburu kita sampai ke ujung dunia. Kita harus cari cara untuk membuktikan bahwa kita dijebak. Denny menatap kosong keluar jendela. Kita butuh bukti, dan satu-satunya yang bisa memberikan kita itu sudah mati. Kembali ke markas besar TNI, Panglima Agus menerima laporan terbaru dari intelijen militernya. Jenderal, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Letnan Denny dan Serka Rudi bukanlah orang pertama yang terlibat dalam kasus serupa. Sebulan lalu, ada seorang prajurit yang tewas dalam kondisi misterius setelah menyelidiki jaringan perjudian ilegal. Dugaan awalnya kecelakaan, tapi sekarang saya yakin dia dibungkam. Panglima Agus menarik napas panjang. Jadi ini bukan sekadar pengkhianatan dua anggota kita. Ini jaringan dalam tubuh kita sendiri. Kapolri Listio dan Panglima Agus saling berpandangan. Keduanya menyadari bahwa kasus ini jauh lebih besar dari sekadar insiden penembakan di gudang tua. Ada kekuatan gelap yang bermain di balik layar, kekuatan yang sanggup membungkam saksi dalam hitungan jam. Jika mereka tidak bergerak cepat, maka bukan hanya dua buronan yang akan mati, tapi juga kebenaran itu sendiri. Dengan suara dingin, Kapolri berkata, kita harus mengubah strategi. Mulai sekarang, kita bukan hanya memburu Denny dan Rudi. Kita memburu dalang di balik semua ini. Panglima Agus mengangguk tegas. Saya akan mengerahkan polisi militer untuk mengusut pihak-pihak di dalam yang bermain kotor. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Di luar sana, kegelapan semakin pekat. Tapi satu hal yang pasti, perburuan baru saja dimulai. Di tengah malam yang sunyi, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di sebuah villa mewah di luar kota. Seorang pria berseragam dinas tanpa tanda pangkat duduk berhadapan dengan pria paruh baya berjas hitam. Wajah pria berseragam itu terlihat tegang, sementara lawan bicaranya tetap tenang dengan senyum tipis. Situasi semakin panas, ucap pria berseragam itu. Kapolri dan Panglima TNI sekarang memburu dalang di balik semua ini. Mereka sudah mencium ada pengkhianatan di dalam institusi. Pria berjas hitam itu mengangguk pelan, seakan sudah memprediksi semuanya. Tak masalah, kita masih punya kendali atas beberapa orang di dalam. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan Denny dan Rudi tidak pernah membuka mulut. Ia menyandarkan tubuhnya, lalu menambahkan dengan nada dingin, kalau mereka tertangkap hidup-hidup, kita semua dalam bahaya. Pria berseragam itu menelan ludah.
Ia tahu perintah itu berarti satu hal, eksekusi segera. Sementara itu, di posko operasi, Kapolri Listio dan Panglima Agus menerima laporan terbaru dari tim forensik. Kami menemukan sesuatu yang mencurigakan dari luka tembak ketiga polisi yang tewas, kata seorang penyelidik. Peluru yang digunakan memang berasal dari senjata standar militer, tapi sudut tembaknya menunjukkan bahwa pelakunya tidak menembak dalam perkelahian. Langsung, mereka ditembak dari jarak dekat, seolah-olah sudah direncanakan. Kapolri mengetuk jarinya di meja. Jadi mereka dieksekusi. Penyelidik mengangguk. Kami menduga ada tim lain yang datang setelah penggerebekan, memastikan para polisi ini mati. Panglima Agus menghembuskan napas panjang. Ini artinya Denny dan Rudy bisa jadi memang hanya kambing hitam. Mereka dijebak agar kita mengejar mereka, sementara Dalang yang sebenarnya tetap bebas. Matanya menyala penuh kemarahan. Kita harus temukan mereka sebelum eksekutor mereka melakukannya. Di tempat persembunyian mereka, Letnan Denny dan Serka Rudy mulai kehabisan pilihan. Dengan makanan yang hampir habis dan setiap sudut kota dijaga ketat, mereka tahu waktu mereka semakin menipis. Kita tidak bisa terus lari begini, ujar Rudy lirih. Jika kita tidak bergerak duluan, mereka akan menemukan kita dan membunuh kita. Denny mengangguk pelan. Kita harus cari cara menghubungi seseorang yang bisa kita percaya. Ia menggenggam radio militer kecil yang masih mereka simpan. Kita coba hubungi seseorang di dalam, seseorang yang mungkin masih berpihak pada kita. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Denny segera memberi isyarat diam kepada Rudy. Mereka berdua meraih senjata dan bergerak ke posisi bertahan. Dari balik jendela, mereka melihat beberapa pria berpakaian sipil turun dari mobil hitam tanpa plat nomor. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat kepada yang lain. Mereka di dalam, bisiknya. Denny menatap Rudy dengan tegang. Mereka bukan polisi, bukan juga polisi militer. Rudy menelan ludah. Jadi siapa mereka? Sebelum Denny bisa menjawab, suara pintu didobrak dengan keras, diikuti oleh rentetan tembakan. Denny dan Rudy langsung berlindung di balik meja, menyiapkan diri untuk pertempuran yang mereka tahu mungkin akan menjadi perlawanan terakhir mereka. Di saat yang sama, Kapolri Listio dan Panglima Agus menerima laporan darurat dari salah satu intel mereka. Kami mendapat informasi bahwa ada kelompok tak dikenal yang bergerak menuju lokasi persembunyian target. Listio langsung berdiri. Kirim pasukan ke sana sekarang juga. Kita tidak boleh kehilangan mereka. Panglima Agus mengangguk tegas. Saya sendiri yang akan memimpin operasi ini. Pertempuran telah dimulai. Dan kini, pertarungan bukan lagi hanya tentang dua buronan. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan konspirasi yang mengancam institusi negara. Rentetan tembakan menggema di dalam rumah tua tempat Letnan Denny dan Serka Rudy bersembunyi. Pecahan kayu beterbangan saat peluru-peluru menembus dinding tipis. Dengan napas memburu, Denny mengintip dari balik meja dan melihat beberapa pria berpakaian sipil maju dengan senjata otomatis. Mereka datang untuk membunuh kita, bisiknya tajam. Rudy merapat ke dinding, mengokang senjatanya. Kalau begitu, kita pastikan mereka tidak mendapat kita dengan mudah. Tanpa ragu, Denny melepaskan beberapa tembakan balasan, memaksa lawan berlindung di balik mobil mereka. Salah satu pria bersenjata jatuh tersungkur, tapi sisanya merangsek lebih agresif. Rudy menggeretakkan giginya. Sial, mereka profesional. Ia menarik granat asap dari rompinya dan melemparkannya keluar. Asap tebal segera menyelimuti halaman depan, memberikan mereka sedikit waktu. Kita harus keluar dari sini, seru Rudy. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara ledakan dahsyat mengguncang rumah. Salah satu pria bersenjata telah melempar granat ke dalam. Denny dan Rudy terhantam gelombang kejut, terlempar ke belakang. Telinga mereka berdenging, pandangan kabur. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bayangan hitam mendekat. Akhir perjalanan kalian, ucap salah satu pria dengan nada dingin, sambil mengarahkan pistol ke kepala Denny. Tepat saat jari pria itu menarik pelatuk, suara deru kendaraan keras terdengar. Lampu sorot menyilaukan menerangi halaman rumah. Polri, turunkan senjata. Suara lantang itu diiringi bunyi tembakan peringatan. Beberapa pria bersenjata panik dan mencoba kabur, tapi dalam sekejap, mereka dihujani tembakan dari tim taktis Polri dan polisi militer. Panglima Agus sendiri turun dari kendaraan lapis baja, senapan di tangan. Hentikan mereka, jangan biarkan satu pun lolos.
Salah satu pria misterius berusaha melarikan diri ke gang sempit, tapi Kapolri Listio yang baru tiba dengan cepat menembakkan pistolnya. Peluru mengenai kakinya, membuatnya tersungkur. Para polisi segera mengepungnya. "Siapa yang mengirim kalian?" tanya Listio dingin. Pria itu hanya menyeringai, lalu menggigit sesuatu di dalam mulutnya. Sesaat kemudian, tubuhnya kejang-kejang, sianida. Denny dan Rudy yang masih tergeletak di lantai mendengar semua itu. Dengan sisa tenaga, Denny berusaha bangkit. Panglima Agus mendekatinya, menatapnya lekat-lekat. "Kami datang tepat waktu," ucapnya pelan. Rudy tertawa hambar, nyaris tidak cukup cepat. Dengan sisa kekuatan, Denny menatap langsung ke mata Panglima. "Jenderal, kami tidak bersalah." Panglima Agus mengangguk. "Kami tahu. Namun, perang belum selesai. Masih ada dalang besar di balik semua ini, dan mereka baru saja membuka pintu menuju kebenaran yang lebih gelap." Letnan Denny dan Serka Rudy dibantu naik ke dalam kendaraan lapis baja. Wajah mereka penuh luka, napas tersengal, tapi mata mereka masih menyiratkan tekad kuat. Panglima Agus dan Kapolri Listio duduk berhadapan dengan mereka. Dalam perjalanan menuju markas, suasana di dalam kendaraan begitu hening, hanya suara mesin yang menderu di tengah malam. Setelah beberapa saat, Listio akhirnya membuka suara. "Sekarang kalian aman, tapi kalian harus katakan yang sebenarnya. Siapa yang menjebak kalian?" Denny menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kami ditugaskan untuk mengamankan lokasi sabung ayam yang terindikasi menjadi sarang narkoba dan judi ilegal. Tapi saat kami tiba, 3 polisi sudah tergeletak tak bernyawa. Kami mendengar suara kendaraan mendekat, lalu tembakan datang dari segala arah. Kami tidak tahu siapa yang menyerang, tapi yang jelas, bukan kami yang membunuh polisi-polisi itu." Rudy mengangguk, menambahkan, "Kami mencoba bertahan, tapi tiba-tiba muncul perintah melalui radio militer untuk mundur. Itu aneh, karena komandan kami biasanya memberi perintah langsung, bukan lewat radio seperti itu. Saat kami kembali ke markas, kami malah langsung ditetapkan sebagai buronan. Seperti ada yang sengaja mengatur ini semua." Panglima Agus mengepalkan tangannya. "Jadi ada pihak yang mengendalikan informasi dari dalam. Seseorang yang punya akses ke komunikasi militer dan kepolisian." Listio mengangguk setuju. "Dan itu artinya, kita sedang menghadapi musuh yang lebih berbahaya dari yang kita kira." Ia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi tim siber Polri. "Lacak semua komunikasi yang terjadi malam itu. Saya ingin tahu siapa yang memberi perintah mundur kepada mereka." Sesampainya di markas, tim forensik sudah menunggu dengan laporan terbaru. Seorang perwira polisi memberikan sebuah tablet kepada Listio. "Kami menemukan sesuatu yang mencurigakan, Jenderal. Ada panggilan dari nomor tak dikenal yang mengarah ke frekuensi komunikasi militer beberapa menit sebelum kejadian. Yang lebih mengejutkan, nomor ini ternyata pernah digunakan dalam beberapa kasus kriminal besar yang melibatkan aparat." Panglima Agus membaca data itu dengan ekspresi tegang. "Orang yang kita cari bukan hanya bagian dari jaringan perjudian ilegal. Dia juga punya kendali atas oknum di dalam institusi kita." Listio menatapnya dengan mata tajam. "Dan itu berarti kita harus bergerak cepat sebelum mereka menghilangkan jejaknya." Di tempat lain, di sebuah gedung tinggi dengan jendela besar menghadap kota, seorang pria parubaya sedang berdiri dengan tenang, menyesap kopinya. Seorang anak buahnya datang dengan wajah pucat. "Tuan, Denny dan Rudy selamat." Panglima dan Kapolri sudah mulai menyelidiki komunikasi malam itu. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Mereka cepat, tapi tidak cukup cepat. Bersiaplah untuk langkah berikutnya. Jika mereka semakin dekat, kita harus pastikan mereka tidak bisa menyentuh kita." Di markas besar, Panglima Agus dan Kapolri Listio saling berpandangan. Mereka tahu pertempuran ini belum berakhir. Justru, mereka baru saja membuka pintu ke dalam sarang kejahatan yang lebih besar. Malam semakin larut, namun di ruang taktis markas besar Polri, kesibukan justru semakin meningkat. Layar-layar monitor menampilkan data-data komunikasi yang berhasil dilacak oleh tim siber. Beberapa perwira tinggi duduk dalam ketegangan, sementara Panglima TNI Agus Subianto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo berdiri di tengah ruangan, memperhatikan laporan terbaru. "Kami menemukan sumber perintah palsu yang diberikan pada malam kejadian," ujar seorang analis siber. "Sinyalnya berasal dari sebuah gudang kosong di pinggiran kota. Namun, setelah tim kami mengecek ke lokasi, tempat itu sudah ditinggalkan." Panglima Agus mengusap dagunya.
Mereka bergerak cepat, tapi setidaknya kita tahu bahwa ada operasi besar yang dikendalikan dari balik layar. Listio mengangguk setuju, dan kita sudah cukup dekat untuk mengguncang mereka. Ia lalu berbalik ke arah Letnan Denny dan Serka Rudy yang kini telah mendapatkan perawatan medis. Apakah kalian mengenali suara yang memberi perintah mundur malam itu? Denny menggeleng pelan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menyamarkan suaranya dengan perangkat modulasi. Rudy menambahkan, tapi satu hal yang saya perhatikan, cara dia memberi perintah sangat khas. Saya pernah mendengar pola bicara seperti itu sebelumnya, di markas. Matanya menatap Panglima Agus dengan ekspresi serius. Ini berarti pelakunya adalah seseorang yang cukup tinggi dalam rantai komando. Suasana ruangan seketika menjadi lebih tegang. Jika benar ada pengkhianat di dalam institusi, maka ini bukan hanya soal dua anggota TNI yang dijebak, ini adalah konspirasi yang lebih besar. Kita harus menangkap dalangnya sebelum dia tahu kita sudah sedekat ini, ucap Listio tegas. Saya ingin operasi penangkapan dalam waktu 24 jam. Panglima Agus mengangguk. Saya akan menurunkan tim khusus dari Kopassus. Kita pastikan kali ini mereka tidak bisa lolos. Namun, sebelum rencana itu bisa dieksekusi, sebuah ledakan mengguncang markas. Alarm berbunyi keras, dan asap tebal mulai memenuhi ruangan. Para personel berlarian mencari perlindungan, sementara suara tembakan terdengar dari luar. Panglima Agus segera menarik pistolnya. Kita diserang, teriaknya. Listio segera berkomunikasi melalui radio. Seluruh unit, bertahan. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuk. Denny dan Rudy yang masih lemah akibat luka mereka berusaha berdiri. Ini bukan serangan biasa, gumam Denny. Mereka mencoba menghapus bukti. Rudy menatap ke arah server ruangan siber yang mulai terbakar. Dan mereka tidak hanya ingin membunuh kita. Mereka ingin memastikan kita tidak pernah tahu siapa dalang sebenarnya. Di luar, tim khusus Polri dan polisi militer mulai membalas tembakan. Para penyerang mengenakan perlengkapan canggih, wajah mereka tertutup topeng hitam. Mereka bukan preman biasa, ini adalah tim eksekusi. Panglima Agus dan Listio saling berpandangan. Kini mereka tahu bahwa musuh mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan perang baru saja dimulai. Tembakan terus menggema di seluruh kompleks markas besar Polri. Asap tebal bercampur dengan percikan api dari server yang terbakar. Panglima Agus Subianto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo tetap berdiri tegak di tengah kekacauan, mengatur strategi di bawah desingan peluru. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri, teriak Listio, matanya tajam menatap keluar. Mereka datang untuk membungkam kita, tapi kali ini mereka yang akan kita sikat. Letnan Denny dan Serka Rudy, meski masih lemah akibat luka-luka mereka, berusaha meraih senjata. Kami tidak bisa hanya duduk diam, ujar Denny, menarik napas berat. Rudy mengangguk, mengambil posisi di balik meja yang telah berlubang akibat peluru. Jika ini akhir kita, setidaknya kita bertarung seperti prajurit. Namun, Panglima Agus segera menarik mereka kembali. Belum saatnya kalian mati. Kami akan keluar lebih dulu. Tunggu aba-aba kami. Di luar gedung, tim Kopassus dan Densus 88 mulai merangsek maju, memburu para penyerang. Mereka bergerak cepat, menembak dengan presisi tinggi. Beberapa musuh tumbang, namun sisanya masih bertahan dengan perlengkapan canggih. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan seragam hitam tanpa identitas, tampak memberi instruksi melalui headset. Misi gagal, tarik mundur. Perintahnya. Listio tidak tinggal diam. Dengan pistol Glock di tangannya, ia membidik pemimpin pasukan musuh itu. Sekali tarikan pelatuk, peluru melesat dan menembus bahu pria tersebut. Ia mengerang kesakitan, namun masih mampu melompat ke dalam kendaraan yang telah bersiap melarikan diri. Jangan biarkan mereka kabur, teriak Panglima Agus, langsung melompat ke sebuah motor militer dan mengejar kendaraan musuh. Kejar-kejaran terjadi di jalanan ibu kota yang masih basah setelah hujan. Agus memacu motornya, mendekati kendaraan musuh, sementara Listio dari kejauhan mengarahkan tembakan ke ban mobil tersebut. Dalam satu tembakan presisi, ban belakang kendaraan meledak, membuat mobil oleng dan menabrak tiang listrik. Tanpa membuang waktu, Agus melompat dari motor dan menarik pemimpin pasukan musuh keluar dari mobil yang sudah ringsek. Terlalu banyak yang sudah mati karena kalian, desis Agus, menekan pria itu ke tanah. Namun, pria itu hanya menyeringai, meskipun darah mengalir dari luka di bahunya. Kalian pikir ini sudah berakhir? Suaranya lirih,
tapi penuh keyakinan. Kami hanya pion. Pemain sesungguhnya masih bebas di luar sana. Sebelum Agus bisa menahannya, pria itu menggigit sesuatu di dalam mulutnya, sianida. Dalam hitungan detik, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya tak bergerak. Listio tiba di lokasi, menatap tubuh tak bernyawa di tanah. Sial, mereka lebih terlalu